Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Sreyasa dengan NIM 2001111000348. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi apa saja yang ada di Desa Slopeng. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur kepemimpinannya, yang dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Muhammad Ilham dan Sekretaris Desanya yaitu Bapak Mustahik. Di sini, Desa Slopeng memiliki visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya masyarakat Desa Slopeng yang bersih, religius, sejahtera, rapi, dan indah melalui akselerasi pembangunan yang berbasis keagamaan, budaya, hukum, dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur dan pemberdayaan masyarakat. Misinya yaitu yang pertama, pembangunan jangka panjang, melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana, meningkatkan kerjasama antar pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga. Kedua, pembangunan jangka pendek, mengembangkan dan menjaga serta melestarikan adat istiadat desa terutama yang telah mengakar di Desa Slopeng, meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat. Berdasarkan data desa pada bulan Februari 2010, jumlah penduduk Desa Slopeng sebanyak 6.484 orang. Jumlah kepala keluarga sebanyak 1.605 kepala keluarga. Jumlah penduduk Desa Slopeng usia produktif pada tahun 2009 adalah 4.746 orang. Jumlah angkatan kerja tersebut jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut. Tidak tamat SD sebanyak 115 orang, SD sebanyak 1.672 orang, SLTP atau SMP sebanyak 1.496 orang, SLTA atau SMA sebanyak 1.398 orang, akademi sebanyak 24 orang, perguruan tinggi sebanyak 41 orang. Total penduduk laki-laki berjumlah 2.513 orang, total penduduk perempuan berjumlah 2.233 orang. Mayoritas pekerjaan, mayoritas penduduk Desa Slopeng bekerja sebagai petani. Jumlah petani di desa tersebut adalah 413 orang atau 14,98%. Selain itu, penduduk Desa Slopeng juga mayoritas bekerja sebagai nelayan, yaitu sebanyak 196 orang atau sebesar 7,18%. Banyak sekali penduduk Desa Slopeng yang tidak bekerja atau pengangguran sebesar 759 orang atau sebesar 27,53% penduduk. Potensi yang ada di Desa Slopeng. Karakteristik fisik. Desa Slopeng sebagai desa wisata memiliki karakteristik fisik sebagai desa pesisir serta terdapat pola pemukiman yang mengelompok untuk tiap keluarga. Yang kedua, karakteristik non-fisik. Untuk karakteristik non-fisik, Desa Slopeng sebagai desa wisata memiliki karakteristik masih terciptanya nuansa kebersamaan antar masyarakat, khususnya pada keluarga dengan gaya hidup yang masih mencerminkan gaya hidup masyarakat desa pesisir yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Madura dan nilai-nilai Islam. Pengembangan Desa Slopeng sebagai desa wisata di Kabupaten Sumeneb. Pada analisis penentuan faktor pengembangan desa wisata di Desa Slopeng ini menggunakan analisis deskriptif yang kemudian hasil dari analisa terdeskriptif tersebut diperkuat lagi dengan analisa Delphi. Pada analisa deskriptif yang dilakukan, karakteristik Desa Slopeng sebagai desa wisata juga ikut menjadi masukan bagi penentuan faktor pengembangan Desa Slopeng sebagai desa wisata ini. Karena dilihat dari prinsip desa wisata yang mengutamakan keaslian setempat, maka karakteristik ini harus ditonjolkan dan dimanfaatkan secara optimal dari variabel-variabel penelitian. Kemudian dilakukan analisa deskriptif dengan mengkolaborasikan kondisi existing dengan studi literatur sehingga dihasilkan faktor pengembangan Desa Slopeng sebagai desa wisata di Kabupaten Sumeneb. Faktor-faktor pengembangan hasil analisa deskriptif ini kemudian diperkuat dengan analisa Delphi. Pemanfaatan Pantai Slopeng sebagai sajian dalam desa wisata merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki desa wisata agar menjadi pusat perhatian pengunjung adalah letaknya yang berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa. Kedua, pemanfaatan lingkup pengembangan pariwisata yang sudah ada di sekitar Desa Slopeng. Salah satu unsur desa wisata adalah lokasi desa untuk dalam daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual. Ketiga, pementasan atraksi seni khas setempat secara rutin. Kesenian khas setempat yang mulai jarang ditampilkan memerlukan perhatian. Untuk itu, pementasan secara rutin sangat dibutuhkan.
Keempat, pemanfaatan upacara Rokatase sebagai salah satu sajian desa wisata. Tradisi Rokatase merupakan salah satu tradisi unik yang ada di Desa Slopeng dan menunjukkan karakteristik Desa Slopeng sebagai desa pesisir. Kelima, pemanfaatan sistem adat setempat menjadi kultur kawasan desa wisata. Pengembangan Desa Slopeng sebagai desa wisata juga akan menyesuaikan dan menjunjung tinggi sistem adat yang masih berlaku di masyarakat setempat. Keenam, peningkatan partisipasi masyarakat setempat sejak perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan Desa Slopeng sebagai desa wisata. Pengembangan daerah sebagai desa wisata harus terintegrasi dengan masyarakat. Penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.